Kabupaten Indramayu telah melaksanakan pilkada serentak tahun 2024 dengan lancar dan damai. Pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024 ini merujuk pada beberapa landasan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada paparannya sebagai pembicara kunci pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia tahun 2024, menyatakan bahwa penyelenggaraan pilkada serentak memiliki tujuan untuk memperbaiki administrasi pemerintahan. Dengan adanya pemilihan yang paralel, diharapkan akan terjadi sinkronisasi antara visi pembangunan nasional dan daerah. Pilkada serentak diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Menyerentakkan pemilu dan pilkada pada tahun yang sama dinilai akan menghasilkan pemerintahan yang stabil. Dalam mengawal proses demokrasi ini, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Indramayu hadir dengan tugas dan fungsi utamanya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Bawaslu Kabupaten Kota memiliki tugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilihan kepala daerah, melaksanakan pencegahan terjadinya pelanggaran pemilihan, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilihan, serta menerima, memeriksa, memediasi, dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan. Pengawasan Pilkada 2024 dilaksanakan berdasarkan tahapan pemilihan. Bawaslu Kabupaten Indramayu menyusun kalender pengawasan sebagai pedoman dalam kerja-kerja pengawasan. Dalam rangka pengawasan di wilayah kecamatan, Bawaslu Kabupaten Indramayu membentuk Panwaslu Kecamatan, yang terdiri dari Panwastam existing dan pendaftar baru. Hal itu sebagaimana pedoman dan juknis pembentukan Panwastam Pilkada 2024 dari Bawaslu Republik Indonesia. Sekretariat Bawaslu Kabupaten dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional. Pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Indramayu dimulai dari tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Kabupaten Indramayu dibantu oleh Panwaslu Kecamatan serta pengawas pemilu di kelurahan dan desa. Pengawasan ini mencakup seluruh proses, mulai dari pencocokan dan penelitian, coklit, hingga penetapan daftar pemilih tetap, DPT, DPTB, dan DPK. Cara pengawasan: melakukan uji petik, melakukan pengawasan melekat dari awal hingga akhir proses coklit, berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, desa, dan kecamatan terkait data seperti orang yang meninggal setelah penetapan DPT Pemilu 2024, orang yang menikah namun belum berusia 17 tahun setelah penetapan DPT, orang yang pindah domisili, masuk keluar setelah penetapan DPT, orang yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik setelah penetapan DPT atau pemilih potensial baru. Hasil pengawasan: aspek tata cara, mekanisme, dan prosedur coklit. Total temuan, 39 kasus, dengan rincian. Pantarlih tidak memakai atribut, 23 kasus. Pantarlih tidak menulis nomor TPS, 3 kasus. Pantarlih tidak menandatangani stiker, 2 kasus. Pantarlih tidak melakukan coklit langsung, tetapi stiker sudah ditempel, 3 kasus. Penempatan TPS dalam satu keluarga yang berbeda TPS, 8 kasus. Aspek akurasi data pemilih. Total temuan, 12.709 kasus, dengan rincian. Pemilih tidak dikenal, 428 orang. Pemilih meninggal dunia, 7.540 orang. Pemilih anggota TNI, 8 orang. Pemilih anggota Polri, 14 orang. Pemilih bukan penduduk setempat, 143 orang. Pemilih ganda, 13 orang. Pemilih pindah domisili keluar, 511 orang. Pemilih potensial baru, 3.033 orang. Pemilih di bawah 17 tahun yang sudah menikah, 1 orang.
Pemilih yang beralih status dari TNI ke sipil, 3 orang. Pemilih yang beralih status dari Polri ke sipil, 1 orang. Pemilih pindah domisili masuk, 837 orang. Pemilih yang ditempatkan di TPS jauh dari rumah, 177 orang. Tindak lanjut hasil pengawasan. Bawaslu Kabupaten Indramayu bersama Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Indramayu telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU, PPK, dan PPS. Saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Indramayu, 2 saran. Saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan, 33 saran. Seluruh saran perbaikan telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Hasil pengawasan pada tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan, sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak terdapat pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Selanjutnya pada tahapan pendaftaran pasangan calon, ada 3 pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Indramayu, yakni Luki Hakim dan Syaifuddin. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, PKS, Hanura, Gelora, PKN, Partai Buruh, dan PBB. Nina Agustina dan Tobroni diusung oleh PDIP, PKB, Demokrat, dan Perindo. Bambang Hermanto dan Kasam Basari, pasangan ini diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan Gerindra. Hasil pengundian nomor urut pasangan calon adalah sebagai berikut. Bambang Hermanto dan Kasam Basari, pasangan ini memperoleh nomor urut 1. Luki Hakim dan Syaifuddin mendapatkan nomor urut 2. Nina Agustina dan Tobroni mendapatkan nomor urut 3. Bawaslu Kabupaten Indramayu mengawasi proses perencanaan dan pengadaan logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, dan alat kelengkapan lain untuk memastikan logistik sesuai aturan dan kebutuhan. Memastikan logistik didistribusikan tepat waktu, jumlah, dan sasaran, termasuk ke wilayah terjauh. Kelayakan logistik, tidak rusak, dan sesuai standar, serta tempat penyimpanan logistik. Bawaslu Kabupaten Indramayu mengawasi pemusnahan surat suara yang rusak dan tidak terpakai di KPU Indramayu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilihan. Dalam rangka menjaga demokrasi yang sehat dan integritas pilkada di Kabupaten Indramayu, Bawaslu Kabupaten Indramayu melaksanakan pengawasan di semua tahapan. Salah satu fokus pengawasan adalah tahapan kampanye yang berlangsung selama 75 hari, mulai 25 September hingga 23 November 2024. Selama periode tersebut, ditemukan banyak alat peraga kampanye, APK, yang terpasang di luar zonasi dan tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu, Bawaslu juga menangani 13 laporan dugaan pelanggaran. Menjelang masa tenang dan pemungutan suara. Menghadapi akhir masa kampanye dan menjelang masa tenang, Bawaslu telah memberikan imbauan kepada semua pasangan calon untuk membersihkan APK yang masih terpasang sebelum masa tenang dimulai, menonaktifkan akun resmi media sosial paling lambat sebelum masa tenang, tidak melakukan kegiatan kampanye terselubung, seperti sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, atau aktivitas lainnya yang mengarah pada kampanye di masa tenang. Tidak memasang iklan kampanye di media cetak, media elektronik, media sosial, atau media daring selama masa tenang. Menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, LPPDK, kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU, paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat. Dengan langkah-langkah ini, Bawaslu Kabupaten Indramayu berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan pilkada yang adil, transparan, dan sesuai dengan aturan. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, pengawas TPS menemukan beberapa permasalahan yang langsung ditindaklanjuti melalui saran perbaikan.
Beberapa temuan utama selama pengawasan pemungutan suara meliputi TPS yang belum memulai proses pemungutan suara pada pukul 7, perlengkapan pemungutan suara yang tidak lengkap, surat suara yang rusak, kelebihan atau kekurangan jumlah surat suara. Setiap temuan ini segera ditindaklanjuti oleh pengawas TPS agar proses pemungutan dan penghitungan suara tetap berjalan sesuai aturan. Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 di Kabupaten Indramayu. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Indramayu telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan kepala daerah 2024. Proses ini dimulai dari pengawasan ketat yang berjenjang dari penghitungan di TPS dan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berikut hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dengan hasil ini, pasangan Luki Hakim Syaifuddin ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Indramayu terpilih. Pengawasan partisipatif Pilkada bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu dan mendorong partisipasi semua segmen pemilih. Bawaslu Kabupaten Indramayu mengorganisasi gerakan ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Tujuan utama pengawasan partisipatif adalah meningkatkan kesadaran pemilih akan pentingnya pengawasan pilkada, mencegah politik transaksional dan menciptakan suasana pilkada yang aman, damai, dan tertib, mendorong semangat kerelawanan, khususnya di kalangan pemilih pemula, untuk menjadi agen perubahan. Kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan meliputi sosialisasi pengawasan partisipatif sebanyak 13 kegiatan, pembentukan forum warga di seluruh kecamatan, Saka Adhyasta Bawaslu Kabupaten Indramayu, pendidikan pengawas partisipatif, launching kampung pengawasan partisipatif, pojok pengawasan. Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan kampus seperti IAI Pangeran Dharma Kusuma dan IAI Al-Amin Indramayu untuk memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif. Penanganan pelanggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Indramayu. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Indramayu menangani 18 dugaan pelanggaran dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Tahap pencalonan, Bawaslu menangani 5 dugaan pelanggaran, termasuk 1 temuan, 2 laporan, dan 2 hasil pengawasan. Salah satu laporan terkait netralitas ASN yang tidak memenuhi unsur dilanjutkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk ditindaklanjuti. Tahap kampanye, Bawaslu menangani 13 dugaan pelanggaran, di mana 8 laporan diregister dan 5 laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat material. Selain itu, terdapat 1 hasil pengawasan terkait dugaan tindak pidana pemilihan, namun setelah kajian, tidak terbukti sebagai pelanggaran. Selama pengawasan yang telah dilakukan, Bawaslu Kabupaten Indramayu tidak menangani sengketa pemilihan baik sengketa proses antara penyelenggara dengan peserta pemilihan dan sengketa antar peserta pemilihan.